kehidupan memancar senantiasa. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu ini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Renungan minggu ini kembali mengulas tentang tema kedewasaan rohani. Namun sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Kami rindu diperlengkapi dan dikuatkan oleh firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan supaya kami semakin lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini terambil di dalam Ibrani 5 ayat 14. Yaitu Ibrani 5 ayat 14, kita baca bersama-sama. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu bahwa saat bayi baru lahir minum ASI. Makin bertambah besar makan bubur hingga mencapai usia yang cukup. Kemudian diajarkan makan makanan yang keras. Kehidupan rohani kita pun ibarat demikian saudara. Saat kita masih bayi secara rohani, kita masih makan bubur, yaitu makanan rohani yang lembut untuk jiwa kita. Namun seiring bertambah umur, kita harus makan makanan keras agar bertambah dewasa. Makanan keras itu berupa teguran dari Tuhan atas dosa dan salah agar pertumbuhan menjadi dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini setiap manusia pastinya mengalami pertumbuhan. Layaknya seorang bayi akan bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, bahkan menjadi tua. Dalam pertumbuhan yang ada tentunya disertai dengan kedewasaan dalam sifat, sikap, serta tingkah laku. Begitu pula dalam hidup kekristenan. Tuhan mengharapkan kita untuk terus bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa, sehingga bukan hanya menjadi bayi rohani saja. Karena kita adalah calon dari mempelai Kristus, maka itu kita harus senantiasa tumbuh menjadi dewasa. Seorang anak tidak akan diberikan kepercayaan untuk mengelola harta orang tuanya kalau anak itu belum dewasa, kecuali anak yang bertumbuh dewasa yang menjadi dan mendapat kepercayaan itu. Jika kita memiliki kedewasaan rohani, maka kita pun akan menerima perkenanan Tuhan itu. Kita bisa dipercayakan banyak hal. Kita akan mengalami pemulihan baik jasmani juga rohani sesuai dengan takaran kita masing-masing. Ibu bapak saudara yang dikasihi, Alkitab cukup banyak menuliskan tentang kedewasaan rohani. Juga yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Mungkin dalam bayangan duniawi kita, dewasa itu berarti semakin mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Namun dalam pertumbuhan rohani malah sebaliknya. Bagaimana kita dapat mengenal Kristus? Kita semakin dalam tentunya berjalan setiap hari bersamanya. Semakin kita bergantung padanya, kita akan semakin mengenal Dia.
Dewasa rohani itu tidak dinilai dari berapa usia kita, berapa lama kita menjadi orang Kristen, atau berapa banyak pelayanan yang sudah kita lakukan. Di dalam kitab Kolose 1 ayat 9 sampai 12 itu memberikan kita pengertian bagaimana ciri-ciri seseorang yang memiliki kedewasaan rohani. Orang yang sudah dewasa rohani itu mengetahui kehendak Allah untuk dirinya. Dia juga dapat menghasilkan buah dalam segala pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan lain-lain. Seorang yang dewasa rohani itu tentunya dapat tekun dan sabar dalam menjalani dan menghasilkan buah dalam segala hal dan merespon dengan benar ketika menghadapi tekanan. Tidak menyimpan akar pahit tentunya. Dan seorang yang dewasa rohani dapat hidup penuh dengan ucapan syukur dan sukacita, apapun keadaan yang kita alami. Firman Tuhan di dalam Kolose 4 ayat 2, mari kita buka. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Juga di dalam 1 Tesalonika ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dewasa rohani itu merasakan kasih karunia yang besar, membuat kita juga belajar bagaimana memberikan kepada orang lain. Semakin kita mengenal Kristus, maka kita akan semakin bertumbuh secara rohani. Bahkan kita semakin mengenal pribadi Kristus yang penuh kasih. Dan membuat kita ini bisa menjadi pribadi juga yang penuh kasih. Kita yang sudah mengenal Kristus yang menderita sengsara, bisa membuat kita semakin kuat menghadapi tekanan. Bahkan kita semakin mengenal kuasa Kristus membuat kita berani melangkah dalam iman. Ibu, bapak, saudara yang diberkati, menjadi dewasa itu tidak terbentuk dalam waktu yang singkat. Memerlukan proses yang panjang. Orang Kristen yang sehat harus tumbuh dewasa dan harus menikmati proses itu. Di dalam Yakobus 1 ayat 2, mari kita buka. Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani itu memang kita seperti tidak menjadi diri kita sendiri lagi. Karena harus hidup memikul salib. Dan ketekunan untuk menjadi buah yang matang. Dan itu sesuatu yang tidak enak dan biasanya tidak kita sukai. Oleh sebab itu kita perlu adanya mentor rohani atau gembala atau rekan dalam sepelayanan dalam menuju proses dewasa untuk membekali kita secara pengertian cara berpikir kita menjadi benar. Bapak, Ibu, saudara yang kasihi, dulu ketika almarhum Bapak Pendeta Yosua, Bapak rohani saya, masih ada, beliau selalu membimbing bagaimana saya harus berdoa. Jujur, dulu saya jarang berdoa. Dan juga diajarkan bagaimana dalam pelayanan. Boro-boro dulu dalam pelayanan. Karena beliau yang membimbing untuk saya berdoa, untuk saya ikut dalam pelayanan. Dan banyak hal yang saya dapat dari beliau.
Melalui beliau ini saya belajar banyak hal. Jujur, saya merasa kehilangan. Nah, melalui mentor, gembala, atau rekan dalam pelayanan, juga ada impartasi spirit dari hamba Tuhan tersebut. Mari saudara-saudaraku, untuk bisa menjadi dewasa rohani itu, setiap hari kita harus siap mengalami proses hidup. Sebab pada akhirnya setiap proses itu akan membawa kebaikan bagi diri kita. Pada waktu diproses memang tidak menyenangkan, namun dapat membuat iman kita semakin bertumbuh dalam Kristus. Dalam kitab Roma 8 ayat 28 itu menjelaskan, Tuhan selalu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, dalam keadaan apapun kita harus tetap kuat dan teguh sehingga kita pun juga dapat mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita menjadi semakin seperti Kristus. Bagaimana kita mengetahui apakah kita udah semakin seperti Kristus? Kita dapat memakai buah-buah roh itu untuk mengevaluasi diri kita, yaitu yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Pasti kita semua sudah tahu, sudah hafal itu tentang buah-buah roh, yaitu apa saja buah-buah roh itu, yaitu sukacita, damai sejahtera, kasih, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah-buah roh. Mungkin kita tidak akan mencapai kesempurnaan dalam semuanya itu. Tetapi jika kita tidak berhenti bertumbuh, mungkin esok, lusa, atau tahun depan kita akan pasti dewasa rohani. Asal kita tetap bertumbuh dalam buah-buah roh tersebut. Tetapi bukan sombong rohani. Di dalam Filipi 2 ayat 2-4, mari kita buka. Filipi 2 ayat 2-4 ini dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam Filipi 2 ayat 2-4. Nah, persatuan dalam jemaat dan masyarakat itu hanya dapat dicapai jika orang-orang semakin dewasa secara rohani. Salah satu penyebab perpecahan yang paling sering terjadi itu karena sombong rohani, merasa benar sendiri, merasa lebih tahu, dan lain-lain, dan menganggap orang lain itu di bawah, tak sebanding dengan dirinya. Memang tidak mudah untuk mengutamakan orang lain, itu diperlukan kedewasaan untuk merendahkan diri dan memprioritaskan kepentingan orang lain. Tetapi saat kita mampu menyangkal diri, di sanalah berhasil melewati ujian kedewasaan rohani. Yaitu pada kitab 1 Korintus, Paulus tuh banyak menegur sikap-sikap jemaat di Korintus yang tidak dewasa akibat terlalu mementingkan diri sendiri dan pendapat sendiri. Di sana banyak terjadi perselisihan antara mereka. Seperti anak-anak itu sering bertengkar tentang hal-hal yang kecil. Mereka sering merebutkan sesuatu yang ingin diutamakan, karena otak anak-anak itu yang belum berkembang penuh. Sulit bagi anak-anak untuk mengendalikan emosi mereka. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 itu dikatakan, ketika aku anak-anak, aku berkata seperti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi, tetapi terkadang kita sudah dewasa juga masih sering seperti kanak-kanak.
Padahal kita sudah tahu apa yang benar dan apa yang harus kita lakukan. Kedewasaan adalah saat kita mampu mengelola dan mengendalikan emosi kita. Saat kita mampu mengendalikan kata-kata, perasaan, dan pikiran kita. Dan saat itulah kita dapat dikatakan dewasa rohani. Selain itu dikatakan dewasa rohani yaitu mempunyai hati yang melimpah dengan penuh ungkapan syukur, yaitu di Kolose 2 ayat 7. Hidup tidak selalu berjalan baik. Hidup bahkan sering tidak adil. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan mungkin malah mengalami kegagalan. Namun kedewasaan rohani adalah bersyukur atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita mengukur dari apa yang kita punya, bukan dari yang tidak kita punya. Seperti firman Tuhan di atas, iman yang kita miliki di dalam Kristus akan membuat kita mampu bersyukur. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, seberapa berkat yang Tuhan berikan, marilah kita mengucap syukur. Bahkan atas kesehatan, banyak orang yang terkapar karena COVID saat ini bahkan sampai meninggal. Kita bersyukur, kita dilindungi, kita dianugerahi. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kedewasaan rohani adalah proses yang terus berjalan dan tidak akan berhenti sampai mati, tetapi tidak bertumbuh seperti pertumbuhan fisik atau jasmani. Kedewasaan rohani adalah tentang keputusan dan komitmen. Kita harus mengambil keputusan untuk bertumbuh dan komitmen untuk melakukan bagian kita. Dan percayalah, saat Tuhan melakukan bagiannya, pastinya akan luar biasa. Semoga Bapak Ibu Saudara mampu melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami perlu makanan-makanan keras, yaitu teguran-teguran firman-Mu yang berguna untuk membuat kami lebih lagi hidup benar di hadapan-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, dan pimpin kami agar selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ampuni akan dosa dan salah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini saudara diberkati, saudara sudah mendengar firman Tuhan lewat hambanya, dan saya percaya saudara akan tetap bertumbuh bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus dalam iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya. Saudara, saya percaya setiap firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Jadi saudara dengar, saudara nyimak terus firman Tuhan seperti yang hambanya tadi tabur, saudara akan selalu diberkati dan iman saudara tetap bertumbuh. Dan hasilnya saat Tuhan Yesus datang, saudara dan saya akan didapati iman. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Nah, sudah diberkati katakan amin. Saudara jangan lupa, saudara di sini ada rekening dari gereja. Saudara boleh menyisihkan berkat yang Tuhan berikan, boleh saudara kirim melalui rekening ini, rekening gereja Betani Sunter. Dengan begitu saudara ikut membantu pelayanan gereja, ikut menjadi berkat buat gereja, buat hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, ya, buat supaya firman itu tetap berkembang, tetap bertumbuh, tetap diberitakan. Jadi saudara jangan pelit, karena orang pelit tidak ada bagiannya
dalam kerajaan sorga. Berapapun saudara punya uang, silahkan saudara transfer. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.